Ya, selamat datang di video kedua dari mata pelajaran yang akan kita pelajari. Topiknya adalah komunikasi data. Komunikasi data. Oke, sejauh ini kita sudah belajar bahwa kita punya komunikasi itu data, ya. Dan di dalam data itu terkandung informasi. Dan untuk mengambil informasi dari sebuah data, kita perlu tahu yang namanya di sini adalah protokol komunikasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang lebih aplikatif, ke dalam yang lebih contoh gitu ya. Nah, misalkan saya mau berkomunikasi dengan menggunakan alat yang namanya walkie-talkie. Oke, pernah menggunakan walkie-talkie? Alat yang seperti handphone di zaman dahulu ya. Seperti ini, layarnya kecil, lalu ada beberapa tombol. Dan dia berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi tertentu ya, gelombang dengan frekuensi tertentu. Alright. Berarti artinya apa? Yang pertama kan saya bersuara, betul? Saya sebagai manusia, saya bersuara. Ini mulut saya ya. Saya bersuara. Saya mengatakan sesuatu. Oke. Saya mengatakan sesuatu. Ini gelombangnya. Kemudian dia ditangkap oleh. Kemudian yang kita lakukan adalah kita berbicara ke mikrofon. Betul, mikrofon dari walkie-talkie tersebut. Berarti kita ada di sini mikrofon. Ya. Oke, mikrofon. Kemudian masuklah ke walkie-talkie tersebut, diubah menjadi sinyal radio. Ya kan? Diubah menjadi sinyal radio. Oke. Kemudian dipancarkan ya. Ini melalui media udara. Lalu diterima oleh penerima ya. Antena. Diterima oleh antena. Kemudian diubah lagi menjadi sinyal. Sinyal masih diterima lagi kan adalah sinyal ini ya, sinyal radio. Kemudian suaranya dimasukkan ke dalam loudspeaker. Speaker dari walkie-talkie ini. Kemudian suara saya sampai. Nah, ini adalah contoh kasus di mana kita berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Nah, coba kita analisis menggunakan coba kita menganalisis menggunakan menggunakan yang setelah kita dapatkan, data, informasi, dan protokol komunikasi. Apa informasi yang ingin kita komunikasikan gini? Tentu informasi yang mau kita bagikan di sini adalah kalimat yang saya katakan kan. Sebuah kalimat, misalnya halo. Saya katakan di sini halo. Oke. Lalu data apa yang digunakan untuk merepresentasikan informasi saya? Nah, yang pertama, halo saya itu direpresentasikan dengan
suara, betul? Suara saya ketika saya mengatakan halo. Kemudian, informasi halo saya ini ditangkap oleh mikrofon dan diubah menjadi sinyal. Berarti digantikan, direpresentasikan dengan sinyal radio. Oke, sinyal radio. Kemudian diterima dalam bentuk sinyal radio dan akhirnya dikeluarkan lagi dalam bentuk suara. Protokol komunikasi apa yang perlu kita gunakan? Nah, protokol komunikasi yang kita gunakan di sini adalah apa? Protokol komunikasi radio. Artinya apa? Kita memerlukan konversi suara menjadi gelombang radio dan mengubah dari gelombang radio menjadi gelombang suara. Oke? So, ini protokol komunikasinya, protokol komunikasi radio yang digunakan di sini. Ini meliputi apa? Meliputi modulasi. Oke? Mengenai modulasi nanti ada dibahas juga di video selanjutnya. Ada mengenai modulasi. Modulasi itu adalah teknik untuk mempropagasikan gelombang radio. Ya. Jadi bagaimana kita mengirim gelombang radio itu menggunakan modulasi. Nah, nanti detailnya lebih lengkap. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah apa? Janjian set frekuensi. Betul? Nah, artinya apa? Kalau kita menggunakan walkie-talkie, maka kita harus berada di channel yang sama, frekuensi yang sama. Supaya ini antena mengirim gelombang dengan frekuensi sama dan diterima dengan penerima menerima gelombang di frekuensi yang sama. Dan harus dipastikan bahwa frekuensi itu adalah frekuensi yang relatif kosong. Karena apa? Karena ini adalah alat yang tidak mengerti apa yang sebetulnya harus kita tangkap. Alat tidak mengerti apa yang seharusnya dia tangkap. Dia akan menangkap apa yang dia bisa tangkap. Nah, kalau kita set antena kita untuk mengambil frekuensi tertentu, mengambil gelombang di frekuensi tertentu, dia akan mengambil segala gelombang yang bisa diambil yang berada di frekuensi itu. Celakalah kalau ternyata frekuensi itu penuh. Misalkan saya menggunakan radio walkie-talkie, tiba-tiba ada teman saya menggunakan walkie-talkie juga di frekuensi yang sama. 3 walkie-talkie ya. Ini F1, ini F1. Nah, ini pun F1. Apa yang terjadi? Maka suara saya bisa diterima ke 2 orang. Karena semua beroperasi di F1. Kalau ini F2, maka dia tidak akan mendapatkan informasi saya. Begitu kan? Nah. Untuk memperjelas modulasi ya. Nah, saya katakan bahwa kita harus mentransmit suara, mentransmit gelombang radio yang membawa suara saya ini di frekuensi tertentu. Nah, bagaimana caranya kita punya gelombang yang frekuensinya tetap, ya. Sedangkan frekuensi suara saya kan berubah-ubah, betul? Frekuensi suara manusia itu kan berubah-ubah. Beberapa kilohertz, gitu kan, ordernya kilohertz. Nah, 3-4 ya kalau saya nggak salah ya, kilohertz. Nah, artinya itu ada perubahan. Bagaimana men-set? Bagaimana kalau kita mau setnya di 1 kilohertz? Karena 3-4 kilohertz penuh. Saya mau transmit gelombang radio di 1 kilohertz. Sedangkan gelombang suara saya 3 kilohertz. Bagaimana? Nah, itu semua dijelaskan
dengan cara modulasi. Oke? Nah, itulah. Kemudian bukan hanya frekuensi. Suara saya pun seperti itu ya. Amplitudonya, keras pelannya pun saya berubah-ubah. Oke? Nah, hari ini kita belajar menganalisis informasi, data, dan protokol komunikasi dari sebuah kejadian komunikasi sederhana. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke yang lebih teoritis. Oke? Thank you for watching.